Karena dapat mengakibatkan kotornya air yang dalam wadah untuk dia berwudu. Jangan dimasukkan ke dalam wadah, tapi cuci dulu di luar wadah. Baru setelah itu berwudu anggota wudu yang lainnya. Orang ini mengatakan dengan sombongnya, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Maka pada malam harinya dia tidur, besok hari didapatkan tangannya bermalam di dubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir pembahasan bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Hadis yang kita baca di hadis yang kedua, yaitu hadis Abi Najih Irbad ibn Sariyah yang menceritakan Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dengan khutbah yang sangat dalam sehingga memberi pengaruh kepada para sahabat yang membuat mereka mengalirkan air mata dan bergetar hatinya, sehingga mereka meminta agar Rasulullah memberikan wasiat karena takut nasihat atau khutbah tersebut menjadi khutbah perpisahan. Maka Nabi SAW menasihati, mewasiatkan yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW menasihati untuk terus mendengar dan taat kepada pemimpin yang memerintah, walaupun yang jadi pemimpin tersebut adalah seorang budak yang tidak memiliki keberhakan untuk memimpin, tapi sampainya dia pada tampuk kekuasaan tidak menghalangi untuk orang-orang yang ada di bawahnya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala terkait ketaatan, mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah, ya. Nah, beginilah agama kita. Ketika orang lain keliru dan salah, maka yang kita pentingkan untuk kita amalkan adalah kewajiban kita, bukan mempermasalahkan keadaan orang lain yang salah untuk kita jadikan alasan berbuat salah. Ya, si budak ini kalau dia sampai pada tampuk kekuasaan, tentu dia nggak berhak untuk itu, dia salah. Tapi kesalahannya tidak bisa kita jadikan alasan untuk berbuat salah, tidak mendengar dan mentaatinya, ya, karena dia sudah berada pada tampuk kekuasaan, di mana menjadi kewajiban orang yang di bawahnya untuk mendengar dan taat. Kemudian Nabi SAW juga mengabarkan suatu keadaan yang akan terjadi menimpa umat ini, yaitu perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak yang akan terjadi di tengah-tengah umat ini di antara mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa faktor terjadinya banyak perselisihan itu? Banyak faktor sejatinya, ya. Tapi Nabi yang mulia alaihi wassalam
sudah diingatkan tentang suatu yang menjadi ketetapan Allah, bahwasanya umat ini pada akhirnya binasa karena perseteruan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka sendiri. Nabi SAW pernah berdoa 3 buah doa, 2 diijabah, 1 tidak. Dan yang tidak diijabah ini adalah permintaan beliau alaihissalam agar umat ini tidak binasa dengan sebab pertikaian di antara mereka. Allah nggak ijabah, ya, karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan terjadi pada umat ini. Akan tetapi bukan berarti kita tidak mengusahakan apa yang menjadi petunjuk syariat untuk tidak terlibat, terjerumus dan menjadi sebab kejelekan lebih buruk lagi ketika terjadi pertikaian tersebut. Bahkan syariat ini memerintahkan kita untuk persatuan, persaudaraan, dan menjauhkan hal-hal yang mengakibatkan pertikaian. Takdir Allah pasti terjadi dari takdir kauni. Tapi sebagai seorang hamba Allah, kita harus memperhatikan apa yang menjadi takdir syar'i untuk kita amalkan, ya, yang akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perselisihan yang sangat banyak menjadi suatu yang menjadi sunnatullah, ketetapan pada umat ini. Dan banyak faktor yang melahirkan banyaknya pertikaian dan permusuhan itu. Faktor utama adalah ketiadaan keikhlasan dalam beragama, kekurangan dan ketiadaan ikhlas dalam mengamalkan agama ini. Sehingga ketidakikhlasan pastinya akan mencerai-beraikan tujuan, visi dari kaum muslimin masing-masingnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Ahlul kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang bayinat kepada mereka. Mereka punya ilmu. Dalam keadaan berilmu, mereka berpecah belah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuk Allah. Para ulama menjelaskan 2 ayat ini mengisyaratkan sebab utama pertikaian dan pecah belah yang ada pada ahlul kitab padahal mereka telah datang bayinat adalah karena ketidakikhlasan dalam beragama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita perhatikan diri kita, wabil khusus ketika kita memperjuangkan agama ini, ya, beragama, mengusahakan agama ini, meninggikan agama Allah, maka harus kita perhatikan kembali keikhlasan kita. Karena kotor dan rusaknya niat-niat kita akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi apa yang kita usahakan, terutama pertikaian, perselisihan dan perpecahan yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Karena orang yang tidak ikhlas pastinya punya tujuan yang lain yang disembunyikan, dan masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Yang kepentingan dan orientasi itu tidak bertepi dan tidak bisa disatukan. Akhirnya terjadilah pertikaian, perpecahan. Kemudian yang kedua, di antara faktor besar juga terjadinya banyak pertikaian dan perpecahan adalah keberpalingan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Berpaling dari Alkitab dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah.
Menunjukkan bagi kita sekalian, Allah perintahkan kita semua berpegang teguh dengan tali Allah, dan tali Allah itu adalah Islam, tali Allah itu adalah Alkitab, tali Allah adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam sebagaimana tafsir para ulama. Dan jangan kalian berpecah belah, yang berarti ketika tidak berpegang teguh dengan tali Allah akan tercipta pertikaian yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ketika berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya akan mengurangi setidaknya dampak buruk dari perselisihan, akan mengurangi pertikaian-pertikaian yang ada kalau semuanya penuh dengan insaf, kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Karena Allah perintahkan kita ketika terjadi perselisihan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga perselisihan itu tidak berlanjut, sehingga ada keputusan dan yang tepat, hasil yang tepat dari apa yang diperselisihkan. Maka keberpalingan dari Alkitab dan Sunnah, maka ini pun akan melahirkan banyak perselisihan, bahkan perpecahan. Kemudian yang ketiga, di antara sebab faktor terjadinya banyak perselisihan sampai menimbulkan perpecahan, tentunya kaum muslimin jauh beragama dari cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Tidak berada pada keimanan, tidak berada dalam keberagamaan seperti apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Ya. Standar dalam memahami Alkitab dan Sunnah jauh dari apa yang menjadi praktek yang dipahami, diamalkan, diyakini dan diimani oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq." Kalau mereka beriman seperti kalian beriman. Kalian di sini maksudnya adalah orang yang ketika itu diturunkan ayat ini, itu yang utama, dan mereka adalah Rasulullah dan para sahabat. Kalau mereka beriman seperti berimannya Rasulullah dan para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka telah berada pada perpecahan. Sungguhnya mereka berada pada keberpalingan, perpecahan. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah menjelaskan kepada kita sekalian gambaran tentang jalan kebenaran, dan beliau menggariskan jalan kebenaran itu satu, sedangkan kebatilan memiliki banyak jalan, dan masing-masing jalan ada syaitan yang menyeru manusia untuk berjalan di garis tersebut. Maka ketika seorang tidak berjalan di perjalanan kebenaran yang ditapaki Rasulullah dan para sahabat, maka pastinya mereka berada pada salah satu jalan dari garis-garis yang menjadi seruan syaitan yang menyuruh ke jalan tersebut. Dan itu ada banyak. Dan itu akhirnya membawa kepada perpecahan, perselisihan, pertikaian, terutama dari kebenaran. Ya. Kemudian di antara faktor juga banyaknya terjadi perselisihan, ya, sampai menimbulkan pertikaian. Ya. Selain dari keberpalingan dari Alkitab dan Sunnah, tidak berada pada keimanan, agama dan jalan yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Ya. Kemudian yang keempat juga, ini tidak menguasai atau tidak memahami atau tidak mendudukan perkara dan urusan pada tempatnya dengan baik.
Ya. Tidak mengerti atau tidak menempatkan urusan dalam agama ini pada tempatnya dengan baik. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berselisih pada akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah, yang pastinya akan terjadi pada manusia di antara mereka satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ketika kita tidak menempatkan perselisihan itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan tingkatan dan sikap masing-masing untuk kadar dan tingkatan tersebut, maka ini bisa menciptakan perpecahan. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, apakah mereka nggak berselisih di antara mereka? Mereka berselisih. Tapi perselisihan mereka, perselisihan lahiriah, tidak membawa kepada perselisihan hati. Perselisihan mereka sikapi pada kadarnya. Ya. Ada banyak hal dalam agama ini yang itu diberikan keluasan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang jahil dan bodoh tidak mengetahui sehingga menganggap perbedaan yang ada itu berarti perpecahan dan bukan menjadi bagian darinya. Walaupun memang ada bagian dari agama ini yang baku, yang kita tidak diizinkan untuk berselisih di dalamnya. Tapi ketika seorang tidak mengetahui dengan baik masalah-masalah tersebut dan mensikapinya sesuai porsinya, akhirnya terjadi benturan-benturan, gesekan-gesekan yang sangat banyak. Ya. Ada masalah-masalah dalam din yang diberikan keluasan, di mana berbeda belum tentu kawan kita salah dan kita yang benar. Tapi mungkin itu adalah perkara yang dua-duanya benar. Hanya saja mungkin yang satu lebih baik, yang satu nggak salah. Ya. Nah, kita kadang tidak menempatkan permasalahan pada tempatnya. Maka pada akhirnya ketika perbedaan itu diberi porsi besar, berlebihan, menimbulkan keretakan, perpecahan di antara kaum muslimin. Kadang masalah pribadi masuk di dalamnya. Kepentingan pribadi masuk di dalamnya. Ya, ada seorang bermasalah secara pribadi dengan orang lain, dia ajak orang lain dari kaum muslimin untuk berada pada pihaknya dan memusuhi orang yang sebetulnya masalahnya pribadi antar mereka saja. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, ketidakdewasaan dan tidak menempatkan perselisihan pada tempatnya juga punya bagian besar terjadinya perselisihan. Kemudian di antara sebab juga yang menjadi sebab banyaknya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, hasad. Hasad yang terjadi di antara kaum muslimin. Sebagaimana apa yang menjadi penyakit umat terdahulu. Ya, karena kalau hasad ini diikuti dan terus membakar diri, maka seorang itu tidak berada pada kecintaan kepada saudaranya, menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Justru yang disimpan, yang dipendam dalam dirinya adalah kemarahan, kebencian, dendam. Seolah-olah permasalahan gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Ya, gak ada jalan keluar. Ya. Di sebab yang sebelumnya tadi, ya, terkadang seorang menjadikan suatu permasalahan kecil tidak disikapi dengan benar. Permasalahan kecil kemudian disikapi sampai membelakangi. Bahkan tidak mengucapkan salam, membuang muka dari saudaranya.
Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Walhal Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian apa yang menjadi ketetapan Allah yang akan menimpa umat ini secara takdir kauni. Tapi itu adalah bukan bagian kita untuk kita letakkan di pundak ini sehingga menjadi berat dan beban pikiran kita, karena itu pasti terjadi. Ya sudah, yang harus kita pikirkan dan letakkan di pundak kita apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya untuk kita mensikapi, menempatkan diri ketika terjadi permasalahan tersebut. Ya, ini yang penting. Nah, makanya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan solusi, jalan keluar. Ketika banyaknya perselisihan tersebut, ini tidak lain adalah untuk meminimalisir kejelekan, untuk sedikit banyaknya mengikat hubungan, mempersatukan lagi. Apa yang akan membawa kepada persatuan pada umat ini yang menjadi solusi dari Nabi SAW? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini caraku dalam beragama, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan juga jalan beragamanya khulafa rasyidin, para khalifah yang berada di atas hidayah dan terbimbing, yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali radhiyallahu taala anhum. Kata Nabi SAW, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, gigit erat-erat dengan gigi gerahammu. Perintah untuk menggigit dengan gigi geraham sebagai kata kiasan, perintah kepada kita memegang erat-erat, berpegang teguh. Karena sesuatu yang digigit dengan gigi geraham adalah sesuatu yang pasti akan tergigit dengan sangat kuat. Berbeda kalau sesuatu itu kita gigit dengan gigi depan kita, akan mudah untuk ditarik. Ya, tapi kalau digigit dengan gigi geraham, maka itu sangat kuat. Ya, maka itu kata kiasan, perintah kepada kita untuk benar-benar berpegang teguh kepada apa yang menjadi jalan beragamanya Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi mengingatkan suatu perkara yang sangat bahaya, di mana perkara ini juga faktor perselisihan yang semakin memanas terjadi di tengah-tengah umat ini, yaitu sesuatu yang baru yang diada-adakan, disandarkan sebagai agama, padahal dia bukan bagian dari agama, tidak apa yang menjadi jalan Rasulullah dalam beragama. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian setiap perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Perkara yang baru yang diada-adakan, disandarkan sebagai bagian agama, padahal tidak menjadi jalan Rasulullah mempraktekkan, mengamalkan keberagamaan di dalam Islam, maka itu namanya adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah kesesatan. Karena bid'ah itu adalah suatu sikap melenceng dari jalan yang lurus yang ditapaki oleh Rasulullah SAW, dari jejak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita ikuti dalam beragama. Maka seorang
dengan perbuatan bid'ah yang dia lakukan, dia itu menempuh atau mencari jalan yang baru yang dia yakini sampai kepada tujuan, padahal itu nggak pernah menjadi jalan Rasulullah SAW dalam beragama. Maka itulah yang namanya sesat atau nyasar. Ya. Karena setiap jalan yang disangka dan diyakini menyampaikan kepada tujuan di dalam agama ini, semuanya membawa kepada kesesatan kecuali jalan yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dolalah. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Itu adalah ketersesatan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tentu hadis ini jelas sekali korelasinya dalam bab al-muhafadhah, al-amr bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha. Korelasinya sangat jelas sekali. Di mana hadis ini memberikan pelajaran buat kita sekalian bahwasannya berpegang teguh dan mengikuti jalan Rasulullah dalam beragama itu akan memelihara dan menjauhkan dari dampak buruk perselisihan yang sangat banyak, dan akan terus meminimalisir dan menjaga dari perpecahan untuk memudaratkan umat ini, ya. Dan dengan berpegang teguh mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihissalam, maka seorang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketiga, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggak mau, kecuali mereka yang enggan. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Siapa yang menolak itu? Maka kata Nabi SAW, yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Yang bermaksiat, yang durhaka kepadaku, maka dia sesungguhnya telah enggan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW tidak berjalan kecuali perjalanan yang akan mendekatkan dan membawa kepada surga dalam beragama. Maka dengan mengikutinya juga akan membawa kita kepada surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepada aku, taat kepada Rasulullah pada apa yang menjadi urusannya dalam agama ini, dengan mengikuti beliau alaihi wasallam. Tapi yang durhaka dan berpaling, berarti dia memang nggak mau masuk surga. Ya, dia enggan untuk surga, menunjukkan keengganannya, ya, untuk diarahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang mau berpikir jernih, mengikuti logika sehat yang jelas, ya. Kalau dia dihadapkan pilihan dalam beragama, ini jalan Rasulullah yang jelas ada contohnya, dalilnya jelas dan seterusnya. Ini bukan jalan Rasulullah. Nabi tidak mengerjakan seperti itu, baik dalam perbuatan atau dalam meninggalkan suatu perbuatan. Ya.
Ini jalan Rasulullah dan ini bukan jalan Rasulullah. Walaupun jalan Rasulullah bukan jalan Rasulullah itu nampak dihiasi dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumen. Tapi kalau ditanya Rasulullah ngerjain nggak? Dia nggak bisa untuk menunjukkan Rasulullah mengerjakan itu. Ini jalan Rasulullah, baik beliau mengerjakan atau tidak mengerjakan. Karena pernah kita jelaskan, sunnah Nabi itu, jalan Rasulullah dalam beragama bukan hanya terkait perbuatan melakukan sesuatu, tapi tidak melakukan sesuatu. Kalau memang Nabi nggak kerjakan, maka itu juga sunnah beliau untuk kita ikuti dengan tidak mengerjakannya juga. Ya. Ada dua jalan. Ini jalan Rasulullah dan ini bukan jalan Rasulullah. Yang bukan jalan Rasulullah mungkin dihiasi dengan berbagai macam alasan, argumen dan seterusnya. Banyak orang yang ngerjain, orang banyak mengerjakannya, ya, dan seterusnya. Tapi itu bukan Rasulullah. Nabi nggak ngerjain kayak gitu, ya. Ini jalan Rasulullah. Ya kalau ditanya oleh orang yang waras, kira-kira dari dua jalan ini, mana yang lebih menjamin untuk sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan menjadi jalan menuju surga? Mana yang lebih menjamin? Oke, kita tidak katakan jalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini keliru dan salah. Tapi paling tidak, kalau kita dihadapkan, mana yang lebih menjamin? Ini nggak ada kepastiannya, nggak ada jaminannya. Yang bukan jalan Rasulullah, walaupun itu disandarkan sebagai agama, atau itu ada bagian agama tapi dipraktekkan dengan modifikasinya yang nggak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah seperti itu, siapa yang jamin kalau ini akan menyampaikan kepada Allah? Jalan Rasulullah jaminan, karena beliau SAW tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menjelaskan jalan Allah yang akan menyampaikan kepada Allah. Berarti jalan beliau itu jaminan. Bukan jalan Rasulullah, nggak ada jaminan. Walaupun dihiasi dengan niat baik, banyak orang yang mengerjakan, atau sesuatu yang nampak mirip dengan agama, dan seterusnya, maka orang yang memiliki akal sehat dan logika sehat, tentu dia akan lebih nyaman, lebih tenang dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mungkin gak dilakukan oleh orang banyak. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang maksiat, durhaka, gak mau taat, maka dia enggan. Karena orang yang gak mau berjalan pada suatu perjalanan yang sudah dijamin, berarti kan menunjukkan ketidakmauan dia, keengganan dia, ya, keberpalingan dan penolakan dia. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang keempat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu taala an. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Dari Abu Muslim dikatakan namanya Abu Iyas, dan dia adalah Salamah ibn Amr ibn Aqwa, menceritakan pernah ada seorang makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, ini perintah Rasulullah SAW, memerintahkan dia untuk makan dengan tangan kanan.
Orang ini mengatakan la astati', saya nggak sanggup. Ini perkataan dia, saya nggak sanggup, bukan karena dia benar-benar nggak sanggup, tapi itu karena keengganan dia. Keengganan dia untuk taat kepada Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, lastata'at, kamu nggak akan sanggup. Kemudian dijelaskan di sini, ma mana'ahu ilal kibr, fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya nggak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali sombong aja. Dikasih tahu sama Rasulullah, diperintahkan untuk makan pakai tangan kanan, tapi nampaknya dia sombong. Dia tolak kebenaran itu. Ya, dia tolak perintah Nabi SAW dan dengan mengatakan saya nggak sanggup. Padahal dia bisa. Maka disebutkan di sini oleh Salamah ibn Amr ibn Aqwa. Setelah itu dia nggak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan bagi kita sekalian ancaman berat di dunia sebelum di akhirat bagi orang yang menyombongkan diri dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gak boleh menyepelekan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah, meremehkan atau menyombongkan diri darinya. Walaupun mungkin dikatakan oleh sebagian orang itu perkara kulit saja bukan inti. Ada sebagian orang membagi agama ini kulit dan inti. Ya. Sehingga yang seperti ini kan perkara kulit saja, bukan inti. Jadi nggak apa-apalah untuk kita tidak ikuti. Wah, ini nggak boleh seperti itu. Berbahaya. Apalagi kalau dilakukan atas dasar keengganan, kesombongan. Merasa bahwasannya petunjuk Rasulullah itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemaslahatan. Petunjuk Rasulullah SAW keliru dan salah. Menganggap diri lebih tahu apa yang maslahat dan baik. Dengan pilihannya menyelisihi Rasulullah SAW. Kalau itu yang jadi sumber penyelisihan dia kepada Rasulullah, bahaya. Ya, itu bisa membawanya kepada kekufuran dan mengakibatkan juga bahayanya, yaitu disegerakannya keburukan dari Allah. Benarlah ketika Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka yang menyelisihi urusan Rasulullah, perintah Rasulullah itu takut kalau mereka akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Ya. Ini ancaman dari Allah. Dan ini telah terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi wasallam. Mereka yang meremehkan perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah atas dasar kesombongan, keengganan, maka Allah segerakan keburukannya di dunia. Tentunya sebelum di akhirat kelak, kalau dia tidak bertaubat. Di dalam kisah yang lain ada mirip seperti ini. Seorang diajarkan oleh Rasulullah, kalau habis bangun tidur malam, jangan langsung mencuci tangan di dalam wadah. Karena seorang nggak tahu tadi malam itu tangannya bermalam di mana. Karena dapat mengakibatkan kotornya air yang dalam wadah untuk dia berwudu. Jangan dimasukkan ke dalam wadah, tapi cuci dulu di luar wadah. Baru setelah itu berwudu anggota wudu yang lainnya. Orang ini mengatakan dengan sombongnya, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Maka pada malam harinya dia tidur, besok hari didapatkan
tangannya bermalam di duburnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, bahaya. Menentang apa yang datang dari Rasulullah SAW, ya, dan menganggap remeh walaupun suatu itu terlihat, ya, apa sih makan pakai tangan kanan dan kiri, ya, tidur tangan ada di mana dan seterusnya. Tapi kalau itu dilakukan kedurhakaannya atas dasar kesombongan, maka berbahaya, ya, mengakibatkan disegerakannya kejelekan bagi orang tersebut di dunia sebelum di akhirat. Maka ancaman dan bahaya serta kejelekan menyelisih Rasulullah secara otomatis memberikan pelajaran pentingnya untuk menjaga diri beragama dengan mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan dari petunjuk agama ini. Wallahu ta'ala jalla wa'ala wa'alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.